Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ananda sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Baik Ananda sekalian, hari ini masih dengan Ibu Tita Sri Rahayu SPD dari SMA Negeri 2 Gunung Sahilan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang, ya benar sekali, kita akan belajar tentang listrik statis. Mari kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi listrik statis ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.2, menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Adapun tujuan pembelajarannya ialah siswa mampu menjelaskan jenis muatan dan gaya listrik. Sedangkan materinya adalah muatan listrik dan gaya listrik. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Untuk lebih mengenal apa itu muatan listrik, saat ini perhatikan video yang tampak pada layar. Bulatan warna biru yang bergerak melingkar adalah muatan elektron, sedangkan bulatan merah adalah proton dan yang berwarna hijau adalah neutron. Muatan-muatan inilah yang disebut muatan dasar dan menyusun sebuah atom. Elektron bermuatan listrik negatif, proton bermuatan positif, sedangkan neutron bersifat netral. Baik anak-anak, coba perhatikan dua fenomena berikut ini. Nah, kira-kira apa penyebab dua fenomena tersebut? Anak-anak, tahukah kalian bahwa terjadinya petir itu karena dipengaruhi oleh muatan listrik? Untuk lebih jelasnya, perhatikan pemaparan berikut ini. Pada awan hitam yang berkumpal, banyak sekali terkandung muatan listrik, yakni muatan listrik positif dan muatan listrik negatif yang letaknya saling terpisah. Muatan listrik negatif terletak di dasar awan, sedangkan muatan listrik positif berada di atas awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Saat muatan negatif berikatan dengan muatan positif, maka inilah terjadinya petir dan disertai dengan gemuruh. Fenomena yang kedua ialah menempelnya potongan kertas pada penggaris yang sudah digosokkan pada rambut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Penggaris yang digosokkan pada rambut menyebabkan muatan elektron penggaris berpindah pada rambut, sehingga penggaris menjadi bermuatan positif. Potongan kertas banyak mengandung muatan negatif, sedangkan penggaris bermuatan positif. Perbedaan kedua jenis muatan inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik saat berdekatan dengan penggaris. Untuk selanjutnya, ayo kita belajar sifat muatan listrik pada rangkaian listrik berikut ini. Sekarang kita perhatikan gambar di samping ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada arus listrik yang mengalir, bahwa di situ elektron itu mengalir ya melalui kawat penghantar sehingga menyebabkan lampu bisa menyala. Nah, adanya lampu nyala ini disebabkan karena adanya arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif, dikarenakan adanya pergerakan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gaya Coulomb. Apakah gaya Coulomb itu? Untuk lebih memahaminya, marilah kita simak berikut ini. Muatan yang sejenis saling menjauh dan yang berbeda jenis saling berdekatan. Muatan membutuhkan gaya tertentu untuk saling berdekatan atau saling menjauhi. Gaya inilah yang dinamakan dengan gaya Coulomb.
Besarnya gaya kolom dipengaruhi oleh nilai kedua muatan listrik, jarak kedua muatan listrik, dan konstanta gaya kolom. Sehingga dirumuskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana F adalah gaya kolom, Q1 adalah besar muatan 1, Q2 besar muatan 2, K adalah konstanta gaya kolom, dan R adalah jarak kedua muatan. Baik anak-anak, untuk lebih memahami gaya kolom, mari kita simak soal berikut ini. Terdapat dua buah benda yang memiliki muatan listrik yang berbeda dengan masing-masing besaran muatan Q1 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan Q2 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jarak antara kedua muatan adalah 6 cm. Maka berapakah besar gaya kolom? Untuk menyelesaikan soal tersebut, marilah kita tuliskan jenis-jenis besaran yang diketahui, yakni muatan Q1 dan Q2, jarak kedua muatan, dan juga konstanta gaya kolomnya. Langkah selanjutnya adalah kita tuliskan rumus dari gaya kolom. Setelah itu kita masukkan nilai dari besaran konstanta gaya kolom, nilai muatan Q1 dan Q2, lalu jarak kedua muatan yang dikuadratkan. Hasil akhir perhitungan menunjukkan besarnya gaya kolom adalah sebesar 180 Newton. Baik anak-anak, kesimpulan pada materi hari ini adalah 1. Muatan listrik yang memiliki nilai terdiri dari muatan positif dan negatif. 2. Gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan atau lebih dinamakan gaya kolom. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang listrik statis. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu listrik statis dan juga gaya listrik? Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.